Halo, selamat datang kembali di acara kita. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele banget. Kita akan membedah sebuah wawancara dengan pakar Pilates, Caroline Berger de Femini, dan fokusnya cuma satu, footwork di atas alat reformer. Kalau Anda pernah coba Pilates, Anda tahu ini gerakan paling awal kan? Tapi pertanyaannya ini, kenapa sesuatu yang rasanya kayak pemanasan doang justru dianggap fondasi seluruh metode Pilates? Dan apa sih rahasianya di balik satu posisi spesifik, toes apart, heels together? Nah, mari kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya. Di wawancara ini, Caroline ini membuat klaim yang menurut saya cukup berani. Dia nggak bilang footwork itu pemanasan. Dia menyebutnya studi lengkap tentang gerakan yang terorganisir, bahkan sebuah laboratorium biomekanik. Jujur, waktu pertama baca, saya pikir, wah, ini agak berlebihan nggak sih? Cuma buat gerakan dorong-dorong papan pakai kaki. Apa yang bikin ini begitu istimewa sampai disebut laboratorium? Wajar sih, wajar banget kalau mikirnya gitu. Karena dari luar emang kelihatan ya gitu-gitu aja, repetitif. Tapi kata laboratorium itu, tepat sekali. Coba bayangin, reformer dengan pegasnya itu bukan alat olahraga. Anggap aja dia alat diagnostik yang super jujur. Dia nggak akan membiarkan Anda curang. Saat Anda dorong kereta itu, resistensi pegasnya akan langsung nunjukin di mana letak lemahnya tubuh Anda. Di mana ketidakseimbangannya. Oh, jadi langsung ketahuan gitu ya? Langsung, apa pinggul kanan lebih kuat dari kiri? Apa Anda dorongnya pakai paha depan terus tapi otot bokongnya tidur? Semua itu langsung kebuka. Jadi footwork itu cara kita untuk menguji dan melatih ulang seluruh rantai perintah dari otak ke otot. Mulai dari niat di pusat tubuh, menyalurkan tenaga itu lewat kaki, sambil jaga tulang belakang tetap stabil. Ini semacam dialog antara kekuatan dan kelembutan. Pun yang salah. Oke, masuk akal. Sebelum kita masuk ke posisi spesifiknya, wawancara ini ngasih sedikit dasar sains soal otot. Menurut saya ini bantu banget. Ada istilah hubungan panjang ketegangan. Maksudnya apa sih itu? Dan kenapa ini penting bahkan sebelum kita mulai gerak? Tentu, ini konsep fundamental banget di fisiologi. Gampangnya gini deh, bayangin otot itu kayak karet gelang, dia punya kekuatan tarikan paling besar pas di panjang yang paling pas. Nggak terlalu kendor, tapi juga nggak terlalu ketarik sampai mau putus. Oke, jadi ada sweet spotnya gitu ya? Betul. Di tingkat mikroskopis, di dalam otot kita itu ada filamen-filamen kecil, namanya myofibril dan sarkomer. Nah, kekuatan kita itu tergantung seberapa banyak genggaman yang bisa dibuat sarkomer ini. Kalau ototnya kependekan atau kepanjangan, genggamannya jadi nggak efisien. Jadi di reformer, pas footwork, tujuannya kan meluruskan kaki, tapi tanpa mengunci lutut. Momen tepat sebelum lutut itu ngunci, nah disitulah otot paha dan bokong ada di panjang optimalnya. Siap menghasilkan tenaga yang paling efisien dan aman. Oke. Jadi mencari sweet spot itu ya kuncinya. Saya juga baca di sini soal jenis serat otot yang beda. Saya bayangin otot buat nahan kita berdiri seharian pasti beda sama otot buat lari sprint, ya kan? Apa sumber ini bahas itu juga? Tepat sekali, sumbernya ngebedain ini dengan sangat jelas. Ada serat tipe 1 atau serat lambat. Ini otot-otot maraton di tubuh kita. Nggak terlalu kuat, tapi tahan lama banget. Penting untuk stabilitas, untuk postur. Oh, yang bikin kita bisa duduk tegak lama gitu ya? Betul. Terus ada serat tipe 2 atau serat cepat. Ini para sprinternya. Mereka bisa hasilin tenaga besar, cepat, tapi ya gampang capek juga. Nah, indahnya footwork itu kalau dilakukan dengan benar, dia melatih keduanya. Fase mendorong kereta itu melatih kekuatan tipe 2. Sementara fase kembalinya, yang pelan dan nahan beban pegas, itu melatih daya tahan dan kontrol dari serat tipe 1. Dan ada satu poin krusial lagi nih yang disebutin, hierarki aktivasi. Ini kedengarannya penting banget. Sangat. Ini mungkin ide terpenting dari semuanya. Idealnya, tubuh kita itu ngaktifin otot dari dalam ke luar. Otot stabilisator kecil yang dalam di sekitar tulang belakang dan panggul harus nyala duluan, bikin fondasi yang kokoh. Baru otot yang besar-besar di luar. Tepat. Baru setelah itu otot-otot penggerak yang besar, kayak paha depan atau paha belakang mulai kerja. Masalahnya, di kehidupan sehari-hari, hierarki ini sering kebalik. Kita jadi dominan pakai otot luar. Kalau Anda ngerasa panggulnya miring atau punggung bawahnya melengkung pas footwork, nah itu tanda otot besar itu udah ngebajak gerakan sebelum fondasinya siap. Pilates itu intinya ya melatih ulang hierarki ini. Oke, menarik sekali. Jadi, kita udah punya sainsnya. Panjang otot optimal, 2 jenis serat, dan hierarki dari dalam keluar. Sekarang, ayo kita pakai kacamata ini buat lihat posisi utamanya.
Toes apart, heels together. Jari kaki kebuka, tumit nyatu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai dianggap fundamental banget. Nah, posisi ini tuh bisa dibilang masterpiece biomekanik. Saat Anda menyatukan tumit dan membiarkan jari kaki membentuk huruf V kecil, Anda itu bukan cuma memposisikan kaki. Anda sebenarnya lagi ngasih instruksi ke seluruh tungkai Anda. Rotasinya ini harusnya bukan dari pergelangan kaki. Bukan diputar di kaki bawah ya? Mulai jauh di atas, dari rotasi lateral yang lembut dari tulang paha di dalam sendi panggul. Ini secara otomatis langsung mengaktifkan sekelompok otot penstabil yang dalam banget dan sering terlupakan. Namanya rotator lateral panggul, salah satunya yang terkenal itu piriformis. Otot-otot ini kerjanya kayak jangkar, nahan kepala tulang paha tetap di tengah-tengah soketnya. Wow, jadi ini bahkan belum gerak, baru posisinya aja udah ngaktifin otot-otot inti di panggul. Tepat sekali. Dan dari fondasi itu, efek dominonya jalan terus ke bawah. Untuk menjaga tumit tetap nyatu, Anda harus aktifkan eduktor atau otot paha bagian dalam, biar garis tengah tubuhnya kejaga. Terus pas lurusin kaki, quadriceps atau paha depan kerja. Tapi targetnya itu bagian dalamnya, vastus medialis, yang tugasnya memandu tempurung lutut. Biar lututnya nggak lari-lari gitu ya. Betul, biar jalurnya lurus. Dan terakhir, pahlawan tanpa tanda jasanya, otot-otot intrinsik di telapak kaki. Mereka harus kerja nopang lengkungan kaki. Jadi, dalam satu gerakan dorong, Anda lagi mengkoordinasikan panggul, lutut, dan pergelangan kaki secara bersamaan, sambil jaga panggulnya diam. Ini kayak orkestra otot yang mainnya harus pas banget. Orkestra otot, saya suka istilahnya. Tapi ya namanya orkestra, kalau satu aja fals, bisa berantakan semua. Pasti banyak banget ruang buat salah dong kalau sepresisi ini. Nah, wawancara ini nyebutin beberapa kesalahan umum. Yang pertama itu kehilangan panggul netral. Apa itu dan kenapa bisa terjadi? Ini kesalahan nomor 1. Panggul netral itu posisi di mana tulang panggul Anda nggak miring ke depan atau ke belakang. Biasanya ini terjadi kalau bebannya terlalu berat, terus orang ngandelin otot paha depan secara berlebihan. Oh, jadi malah paha depan yang narik panggulnya ya? Betul. Nah, koreksinya menurut sumber ini justru kurangi beban pegas. Aneh kan kedengarannya, tapi beban yang lebih ringan itu maksa Anda untuk nggak pakai kekuatan kasar. Anda jadi dipaksa nyari dan ngaktifin otot perut terdalam, transvers abdominis, buat menstabilkan panggul. Mengurangi beban untuk hasil lebih baik, pilates banget itu. Gimana sama kesalahan lain? Saya sering lihat lutut orang kebuka ke samping pas dorong. Nah, itu tanda klasik aduktor atau paha dalam kurang aktif, orkestranya nggak seimbang. Cara benerinnya, seperti yang disarankan, taruh bola kecil di antara paha. Tujuannya bukan buat memeres bola itu, tapi sebagai umpan balik aja, biar kita ingat terus sama garis tengah tubuh. Ah, oke. Terus ada lagi tumit yang jatuh atau kepisah pas lagi dorong. Ini nunjukin kurangnya kontrol dari otot belakang, bokong, dan hamstring. Isyarat mentalnya itu coba bayangkan tumit melayang atau jaga selembar kertas tipis di antara tumit. Dan yang terakhir, nah ini saya banget nih. Jari-jari kaki yang nyengkeram, foot bar. Kayak refleks gitu, susah dikontrol. Kenapa sih tubuh kita begitu? Ah iya, cakar elang. Itu respons kompensasi yang umum banget. Saat otak ngerasa stabilitas di tempat lain, misalnya di perut, kurang, dia akan nyari stabilitas di tempat lain. Oh, jadi dia megang footbarnya buat bantu ya? Tepat, jadi dia nyoba nyengkram dunia pakai jari kaki. Ini karena otot fleksor jari kaki jadi terlalu aktif. Koreksinya harus sadar. Coba sengaja angkat sedikit jari kaki dari bar, terus taruh lagi dengan lembut. Ini maksa Anda untuk ngaktifin otot ekstensor di atas kaki. Jadi kakinya belajar jadi fondasi yang aktif dan fleksibel, bukan jangkar yang kaku. Tunggu. Ini bagian yang bikin saya kaget banget. Pakar ini bilang, seluruh filosofi Pilates ke-6 prinsip dasar metode Stott Pilates itu ada di dalam satu gerakan ini. Gila, itu klaim besar banget. Gimana ceritanya? Tolong pecah satu persatu buat kita. Emang kedengerannya berlebihan ya, tapi coba kita bedah satu-satu. 1. Pernapasan. Di footwork, Anda diminta napas ke samping, ke tulang rusuk, bukan ke perut, biar otot perut dalam tetap aktif. Oke, pernafasan. 2. Penempatan panggul. Ya, seperti yang kita bahas tadi, menjaga panggul netral itu tujuan utamanya. 3. Penempatan tulang rusuk. Ini nyambung ke napas. Tulang rusuk nggak boleh meletus ke depan pas dorong. Harus tetap nyambung sama panggul ya? Betul. 4. Stabilisasi tulang belikat.
Bahu harus rileks, jauh dari telinga, jangan sampai tegang di atas. 5. Penempatan kepala dan leher. Leher itu perpanjangan tulang belakang. Jaga tetap panjang, jangan tegang. Dan terakhir, 6. Pelurusan tungkai bawah. Ini inti gerakannya. Pastiin pergelangan kaki, lutut, panggul semuanya bergerak di satu garis lurus. Luar biasa, jadi setiap satu repetisi itu, sadar atau enggak sebenarnya jadi semacam checklist mental buat seluruh tubuh. Ini bukan lagi cuma dorong-tarik, benar-benar ngubah cara saya mandang gerakan ini. Tepat sekali. Setiap repetisi jadi latihan kesadaran penuh. Jadi ujian terus-menerus. Panggul saya masih netral, nafas saya bener, bahu saya rileks. Makanya footwork itu fondasi. Dia ngajarin semua prinsip ini dalam konteks paling sederhana sebelum kita lanjut ke gerakan yang lebih rumit. Wawancaranya juga ngasih sorotan khusus ke sesuatu yang sering kita lupain, yaitu otot-otot kecil di dalam telapak kaki. Disebutnya pahlawan tak terlihat. Jadi, selama ini kita fokus ke core di perut. Tapi kayaknya ada core kedua di telapak kaki kita gitu ya. Persis. Analogi yang bagus banget, kaki itu kan fondasi bangunan tubuh kita. Kalau fondasinya retak, ya seluruh struktur di atasnya bakal kena imbas. Sumber ini nyebutin otot spesifik, misalnya flexor digitorum brevis di bawah telapak kaki. Anggap aja ini penyangga alami lengkungan kaki Anda. Oh, yang bikin kaki kita nggak rata itu ya? Betul. Tanpa dia, lengkungan kaki bisa rata dan itu bisa bikin masalah sampai ke lutut dan pinggul. Di sisi lain, di atas kaki ada extensor digitorum brevis. Tugasnya nyimbangin tarikan dari bawah biar jari kaki nggak nyengkeram tadi. Jadi ini beneran soal keseimbangan kekuatan di telapak kaki itu sendiri ya? Benar, sinergi antar otot-otot kecil inilah yang menciptakan fondasi yang kokoh tapi dinamis. Poin kuncinya, apa yang terjadi di kaki nggak akan tinggal di kaki. Kalau kaki Anda stabil dan terorganisir, seluruh rantai kinetik ke atas, pergelangan kaki, lutut, panggul, sampai tulang belakang ikut merasakan manfaatnya. Kestabilan di kaki itu langsung ningkatin stabilitas di panggul, dan panggul yang stabil itu pelindung terbaik tulang belakang Anda. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, kita mulai dari gerakan kaki yang kelihatannya simpel banget, ternyata berakhir di diskusi tentang gimana mengorganisir seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai kepala, melatih ulang hierarki otot, dan menerapkan semua prinsip inti pergerakan. Ini jauh lebih dalam dari yang saya kira. Kesimpulan utamanya, seperti yang dijelaskan di wawancara, posisi toes apart, heels together, ini bukan sekedar latihan. Ini pelajaran mini tentang koherensi tubuh. Ini ngajarin tubuh cara menapak dengan kuat tanpa jadi kaku, cara memanjangkan diri tanpa kehilangan pusat, dan cara bernafas sambil menjaga poros tubuh. Mengutip kata-kata Caroline de Femini, ini perwujudan filosofi Pilates itu sendiri, presisi, kelembutan, dan kesadaran dalam bergerak. Footwork itu beneran batu penjurunya. Itu merangkumnya dengan indah sekali. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran provokatif dari wawancara ini untuk Anda. Sang pakar bilang, di balik setiap tumpuan yang benar, ada sebuah niat. Dan di balik setiap niat, ada postur batin. Jadi, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda berdiri nunggu kopi atau jalan ke mobil, coba deh perhatikan fondasi Anda, kaki Anda. Niat apa yang sedang Anda tanamkan lewat titik kontak sederhana dengan dunia itu? Apakah niat itu kokoh, goyah, terburu-buru, atau santai? Dan apa yang dikatakannya tentang postur batin Anda pada saat itu?